Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Istifada Iranda, NIM 3021710014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi data mining. Nah, untuk data miningnya sendiri yaitu proses menggunakan teknik estetik, matematika, kecerdasan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat, pengetahuan yang terkait dari berbagai database. Data mining ini juga disebut di knowledge discovery, yaitu proses pengambilan pola pada data yang akan diproses, lalu outputnya berupa informasi yang sangat penting. Ada beberapa tahap proses data mining, yaitu pada diagram di bawah ini untuk menggambarkan beberapa tahap atau proses berlangsung data mining. Nah, fase awal dimulainya yaitu ada sumber dan berakhir dengan adanya informasi yang dihasilkan dari beberapa tahap tersebut, yaitu yang pertama ada seleksi data. Nah, seleksi data ini adalah sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap pengendalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi ini yang akan digunakan untuk processing data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dan berbasis data operasional. Dan yang kedua yaitu ada pre-processing, yaitu pemilihan. Nah, pemilihan ini yaitu proses yang dapat dilaksanakan perlu melakukan cleaning pada data yang menjadi fokus di KDD, antara lain menggabungkan duplikasi data, memeriksa data, terus yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak yang dilakukan pada proses enrichment. Nah, yang ketiga yaitu ada transformasi, yaitu proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Proses coding dalam KDD ada proses kreatif dan sangat tergantung pada pola informasinya. Dan yang keempat ada data mining. Nah, yaitu ada proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dan menggunakan teknik atau metode tertentu. Nah, yang kelima yaitu ada evaluasi. Dan di sini evaluasi tersebut itu menghasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tahap ini adalah bagian proses DKD yang disebut dengan interpretation. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa prosesnya, yaitu ada deskriptif, prediktif, estimasi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Nah, yang pertama yaitu ada deskripsi. Nah, deskripsi di sini yaitu mengidentifikasi pola yang tersembunyi dan mengubah pola menjadi aturan. Nah, yang kedua yaitu ada prediksi, yaitu mengklarifikasi berdasarkan perilaku yang akan diperkirakan yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu ada estimasi, yaitu untuk variabel estimasi lebih ke arah numerik. Yang keempat yaitu klasifikasi, proses menemukan model fungsi dan mendeskripsikan data ke kelas-kelas. Yang kelima yaitu ada clustering, mengelompokkan data tanpa berdasarkan kelas tertentu pada objek. Nah, yang keenam ada menemukan, yaitu ada yang keenam ada asosiasi, yaitu menemukan atribut yang muncul dalam waktu. Nah, selanjutnya ada 5V, yaitu 5V ada volume, velocity, variety, velocity, value. Nah, volume itu sendiri yaitu
mengacu pada jumlah data yang ada, dan velocity yaitu mengacu pada beberapa cepat data dihasilkan. Variance yaitu mengacu pada keragaman tipe data. Veracity mengacu pada kualitas dan keakuratan data. Yang terakhir yaitu value, mengacu pada nilai yang dapat diberikan oleh big data. Nah, selanjutnya itu apa itu data science? Data science yaitu merupakan ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dan ilmu komputer dengan tujuan analis data di suatu himpunan data baik skala kecil maupun skala besar, dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan gali data, dan dapat pola data akurat yang membantu dan mengambil keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang baik. Nah, jadi di sini ada beberapa kemampuan yang ada pada data science, yaitu kemampuan program, R, Python, dan lain-lain. Terus database-nya dan query yaitu SQL dan pengolahan data, yang kemampuan analis data dan visualisasi data, dan terus kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis atau suatu bidang lainnya. Nah, ini itu yaitu proses data science, yaitu ada data mining, adalah proses pengambilan informasi daripada data dari himpunan data yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, kadang disebut juga discovery. Data mining fokus pada mengekstrak pada menggunakan metode statik untuk dianalisis, dan dapat juga melakukan prediksi machine learning di bidang yang merupakan bagian dari sifat intelijen. Digunakan agar sistem komputer secara otomatis dapat belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi pemrograman, dan dapat meningkatkan prediksi yang akurat, dan penggunanya biasanya sifatnya real time. Nah, jadi data mining dan machine learning merupakan bagian dari data science itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada metode data mining. Nah, data mining sendiri itu model dibuatnya berdasarkan dari dua jenis, yaitu supervised dan unsupervised. Nah, fungsi pembelajaran seperti ini digunakan untuk memprediksi suatu nilai. Fungsi pembelajaran digunakan untuk mencari struktur intrinsik prestasi dalam suatu data yang tidak memerlukan kelas atau label. Sebelumnya dilakukan proses pembelajaran. Contohnya yaitu algoritma pembelajaran unsupervised, diantaranya K-means, clustering, dan apricot social rulers. Dari algoritma pembelajaran supervised yaitu Navi Bayes untuk klasifikasinya. Metode data mining diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang dilakukan pada aplikasi, yaitu klasifikasi supervised, clustering unsupervised, associative rules unsupervised, attribute import supervised. Yang pertama, klasifikasi supervised yaitu untuk memiliki sejumlah kasus atau sampel data yang ingin memprediksi beberapa kelas yang ada pada sampel data tersebut. Nah, setiap data itu berisi banyak atribut, yang masing-masing atribut tersebut memiliki satu dari beberapa kemungkinan nilai. Nah, yang kedua yaitu ada clustering unsupervised. Sawang ayah, kalau udah tak waras di sawang, aku udah gak cideng. Jadi sawang.
clustering unsupervised. Yang kedua yaitu clustering unsupervised. Nah, yaitu teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi data pada saat banyaknya kasus dan tidak memiliki pengelompokan secara alami. Yang ketiga yaitu asosiasi rules, yaitu untuk menemukan relasi dan korelasi di antara himpunan-himpunan item untuk menganalisis data. Dan yang keempat yaitu atribut importance supervised, yaitu disebut juga future selection, itu menyediakan solusi otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi model klasifikasi yang dibangun pada tabel data yang memiliki jumlah atribut yang sangat baik. Dan ini saya sudah menjelaskan tentang data mining. Apabila ada salah kata atau kesalahan dari data yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.